Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran fikih bab tentang zakat dalam Islam. Adapun kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi tertuang dalam buku fikih kelas 10 Kemenak tahun 2020. Sedangkan tujuan dari pembelajaran fikih khususnya bab zakat ini yakni pertama, meyakini ketentuan zakat dan menyebarluaskan ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang berikutnya, agar siswa mampu menuliskan laporan mengenai penerapan ketentuan zakat dan mempresentasikannya dengan baik dan benar. Adapun materi dari bab zakat ini yakni yang pertama pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, dan yang ketiga syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama yaitu pengertian zakat secara bahasa. Pengertian zakat secara bahasa yakni berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Sedangkan zakat secara istilah yakni sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahikin. Zakat juga dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang diserahkan tersebut akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan juga doa dari orang yang menerima zakat. Zakat itu sendiri pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah kepada kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah salat serta bayarlah zakat. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baita wa shaumu ramadana, rawahul Bukhari wal Muslim. Zakat ini sering digandengkan dengan salat, makanya dalam hadis tersebut digandengkan. Yang berikutnya yaitu zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah sering juga disebut dengan zakat nafs, yang artinya menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara, baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri maupun dikeluarkan oleh orang lain. Niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri yaitu nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ketentuan dalam zakat fitrah. Ketentuan dalam zakat fitrah yang pertama yaitu pengeluarannya wajib pada bulan Ramadan, yakni waktu mengeluarkannya itu dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang yang sudah lanjut usia. Yang berikutnya, harta atau bahan makanan yang diberikan untuk zakat adalah kelebihan dari nafkah untuk keluarga. Yang berikutnya, zakat diserahkan sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat merupakan bahan makanan pokok sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram. Zakat ditujukan kepada kaum fakir dan miskin agar mereka bisa merasakan nikmatnya berlebaran setelah merayakan salat Idul Fitri, setelah melaksanakan puasa Ramadan. Sedangkan waktu untuk pelaksanaan zakat fitrah yakni dari awal bulan Ramadan hingga
akhir bulan Ramadan. Itu waktu mubah. Dan waktu wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Adapun hikmah dari pelaksanaan zakat fitrah yakni pertama, menolong orang fakir dan miskin. Yang berikutnya, membuat orang fakir dan miskin merasa ikut berbahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Yang berikutnya yaitu membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak baik selama bulan Ramadan. Yang berikutnya menutup atau menambal kekurangan-kekurangan amalan yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Setelah zakat fitrah, yakni berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta yakni zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat ini sendiri tertuang dalam undang-undang yakni mengenai pemberian zakat meliputi harta tersebut yaitu emas, perak, logam mulia, yang berikutnya uang dan surat berharga lainnya, ketiga perniagaan, keempat pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang kelima peternakan dan perikanan, yang keenam pertambangan, yang ketujuh perindustrian, yang kedelapan pendapatan dan rikas. Syarat wajib mengeluarkan zakat. Syarat wajib mengeluarkan zakat mal yakni orang tersebut sudah baligh dan berakal. Orang tersebut beragama Islam, orang tersebut merdeka atau terbebas hutang, dan harta yang ingin dikeluarkan zakatnya itu sudah mencapai batas nisab dan batas haul. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama yaitu harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta tersebut didapat dari pekerjaan atau hasil usaha yang baik dan halal dan bukan didapat dari cara yang batil. Yang berikutnya, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, bisa melalui kegiatan usaha ataupun kegiatan yang lain seperti hasil pertanian atau perdagangan. Yang berikutnya, harta tersebut milik penuh dari muzaki. Artinya, harta tersebut adalah milik sepenuhnya dari orang yang berzakat. Yang berikutnya yaitu sudah mencapai nisab. Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut berkewajiban untuk dikenakan zakat. Misalnya, zakat emas, yakni 93,6 kg. Yang berikutnya yakni harta tersebut sudah mencapai 1 tahun kepemilikan atau sudah mencapai haul 1 tahun kepemilikan. Yang berikutnya harta atau zakatnya tersebut orang yang mengeluarkannya itu sudah memenuhi kebutuhan pokok minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup atau kebutuhan pokok lainnya. Demikianlah materi tentang zakat fitrah dan zakat mal kali ini. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.